setiap kode itu tadi MT700, 760, 720, 710 ini apa ya? Namanya V di bawah. Misalkan 20, 31C, 40E gitu ya. 31 delta, 50, 59. Nah, itu sebenarnya field-fieldnya itu beda-beda. Jadi kalau misalkan MT700 field standarnya itu seperti ini. Field standarnya itu seperti itu ya. Seperti inilah field standarnya. Oke. Boleh nih sambil diisi-isi Bu ya. Nah, yang pertama adalah MT700 ya. Jadi annex 1 misalkan. Nah, yang 700 ini ini bawaannya bank sebenarnya. Jadi nggak perlu diisi. Kemudian B1, B2, 27, 40A itu bank, itu bawaannya bank. Oke, kita akan bahas ke 40A dulu deh. 40A ya. Nah, jadi secara otomatis LC itu sifatnya irrevocable. Jadi teman-teman itu kalau bicara di grup-grup atau di komunitas itu, oh LC-nya irrevocable, harus irrevocable gitu ya. Semua LC juga irrevocable ya. jadi nggak usah disebut lagi. Jadi seluruh LC itu sebenarnya irrevocable. Nggak ada sekarang tuh, nggak ada LC yang nggak irrevocable. Namanya revocable namanya, itu nggak ada. LC itu sekarang irrevocable. Oke. Terus non transferable itu artinya tidak bisa ditransfer tanpa konfirmasi gitu ya. Ya, berarti ini jenis LC-nya tidak boleh ditransfer. Jadi ada dua juga. Yang saya sebutkan tadi turunannya itu ada ini sebenarnya. Ada yang transferable, ada yang non transferable. Biasanya tuh bayar itu non transferable. Kalau misalkan mau yang transferable, biasanya sih jarang bayar mau. Kalau memang benar-benar kenal. Oke. Ya, jadi yang pertama di 40A kalau jadi kode-kodenya ini semuanya sama, Komandan. Yang kode 40A, 20, 31 Charlie, 40E itu di mana-mana di seluruh LC itu sama kodenya. Jadi kalau misalkan 40A kita pasti isinya tuh form of documentary credit. Nah, biasanya itu tulisannya irrevocable, non transferable. Nah, oke, yang udah sampai sini ya. Terus yang kedua lagi nih. Yang kedua adalah documentary credit number. Documentary credit number ini nomor LC-nya. Ini penting, nomor LC-nya. Jadi kadang-kadang, ini saya sampaikan, mohon baik-baik diperhatikan. Documentary credit number ini biasa disisipkan di commercial invoice. Permintaannya seperti apa nih? Misalnya di commercial invoice itu harus ada nomor LC. Berarti ini dia nih documentary credit number. Biasanya nih kalau di draft LC ini kosong nih. XXX aja nih, boleh diganti XX deh. Bu, boleh diganti XXX. Atau dihapus juga nggak apa-apa. Berapa? Jangan di-delete semua, XXX aja. Oke, karena kalau misalkan documentary credit number itu XX aja, XX semuanya. Kalau misalkan sudah terbit, dia baru ada nomornya. Kalau dia belum terbit atau masih berupa draft, dia nggak ada nomornya. Ya. Oke. Ini udah oke ya. Nomor 20, documentary credit number itu nomor LC berarti. Boleh di-extract. Terus yang selanjutnya adalah 31C. Jadi teman-teman, setiap parameter atau setiap baris dari struktur LC ini penting banget. Nanti akan saya jelaskan. Oke, yang 31 Charlie adalah date of issue. Date of issue adalah tanggal penerbitan LC-nya. Nah, kenapa ini penting? Kenapa harus ada tanggal? Karena kalau ada tanggal berarti ada expired. Jadi jangan sampai nanti salah hitung gitu ya. Jadi date of issue-nya adalah formatnya seperti ini, 2023-01-30, artinya tahun 4 digit, dilanjutkan dengan bulan 2 digit, dilanjutkan dengan 2 digit tanggal ya. Itu ya. Jadi jangan sampai kebalik-balik nih. Ini kedengarannya sepele aja. Ya, jangan sampai terbalik-balik nih. Date of issue itu formatnya tahun 4 digit, boleh dicatat. Tahun 4 digit itu 2023. Kemudian tanggal 2 digit, boleh ditulis juga nggak apa-apa. Tahun.
tahun 4 digit. Yang sampai terbalik-balik gitu. Seperti ini kakak. Hah? Ya, betul seperti ini. Ya, tahun, ya betul. Applicable rules. Jadi rules yang digunakan dalam letter of credit adalah UCP latest version. Itu udah standar lah itu. UCP itu uniform apa ya? C-nya itu apa ya? Lupa di ini aja. Standar. Jadi ada UCP 600, ada UCP berapa gitu. Kasih aja, tulis aja UCP latest version. Tapi ini biasanya dari siapa namanya, dari buyer. Ini model rumit nih. Biasanya kalau komoditas kayak kopi dan lain-lain itu ini aja dia. Mereka draft LC-nya itu cuman ini aja. Apa ya? Nggak selengkap ini. Ya apa-apa nih sebagai catatan aja sih. Oke, applicable rules biasa UCP latest version atau UCP 600 juga bisa begitu. Kemudian date and place of expiry. Oke, sorry, tadi 40E atau 40 ECO itu applicable rules. Jadi kalau teman-teman dapat LC dimanapun, LC jenis komoditas apapun, kalau ada kode 40 ECO atau 40E itu berarti applicable rules ya. Gue salah baca apa ya? Applicable LE belnya tuh ganti jadi bel. Applicable gitu ya, benar nggak sih? Tolong dikoreksi teman-teman ya. Ya, jadi applicable. Kalau misalkan 40 ECO, kenapa saya terus-menerus menyebutkan kode yang ada di dalam LC supaya teman-teman itu apa ya, mungkin dicatat ya. Oh ya, applicable benar ya. Applicable. Terima kasih Mas Andre. Applicable rules di seluruh LC, di kode manapun tuh kalau 40E itu pasti applicable rules. UCP latest version ini bukan dari buyer, ini udah standar nih Mbak. Udah standar. Jangan tulis dari buyer, ini udah standar. Ya. Nah, itu aja. UCP latest version ya gitu aja, nggak apa-apa. Kemudian 31 delta date and place expiry. Udah? Udah? Oke, date and place expiry itu biasanya formatnya sama itu. Misalkan 2023, sorry. Yeah. Biasanya ininya sama. Nanti kita akan coba cek lagi deh. Jadi 31 delta itu adalah expired LC-nya. Ini penting juga, jangan sampai nanti LC-nya cuma 15 hari atau 30 hari ding minimal. Jangan sampai mepet banget pada waktu kita nyiapin barang. Ya. Oke, 31 delta adalah date and place of expiry. Kemudian 50 itu aplikan. Ya. Aplikan. Ini mana ininya ya? Oke. Ini bank by negotiation. Oke, aplikan ada penerbitnya. Penerbitnya siapa? Bayarnya itu berarti ya, atau penerbitnya lah. Penerbitnya adalah Yuyang Zimao Trade. Oke, aplikan berarti 50. Ingat kodenya itu 50. 50 itu berarti siapa nih aplikannya atau penerbitnya siapa? Kodenya 50 ya. Jadi biasanya di kodenya itu, di kode 50 itu
Yuyang Zimao itu berarti nama perusahaan sama alamatnya. Benar nggak sih? Bapak mohon izin Pak, kalau misalkan saya kasih keterangan penerbit itu bisa? Hah? Boleh? Kalau di sini untuk catatan aja buat teman-teman nanti. Boleh, boleh. Masih banyak pun. Itu ada berapa contoh LC ya? Ada 2 contoh Pak, yang license sama yang expired. Oh, ini draftnya. Tapi kalau untuk LC yang sudah on banyak. Oke. Di poin 50 itu ada, di 31D dulu nih. Oh, 31D. 31D sudah Bapak tadi. Yang date and place of 31D itu formatnya sebentar. 31C, sorry. Beda ya? 31D plus date and place expiry. Itu formatnya adalah 2 digit. Ini Mbak. 2 digit. Date and place expiry itu 2 digit tahun, 2 digit bulan, 2 digit tanggal. Oh, sama berarti seperti date of issue. Date of issue tapi 2 digit aja dia. Oh, berarti tahunnya 2 digit aja dia. Bisa, mohon maaf Pak, bisa diulang Pak? 2 digit di copy paste aja di yang date of issue tadi, di copy paste aja nggak apa-apa. Ya itu. Oh, sama Pak ya? Sama kan. Tinggal 2 digit aja yang tambah. Ya, ganti 2 digit. Nah, udah mulai migrain belum nih? Benar Pak. Oke. Tahun 2 digit, bulan 2 digit, tanggal 2 digit. Oke. 2 digit. Ya. Nah, date of issue sama date and place of expiry ini biasanya ngambil angkanya itu dari kapasitas produksi sama delivery time. Pusing kan sudah kan? Dari mana dapat dari itu? Jadi ada rumusnya. Jadi jangan sampai nanti sebelum kita selesai atau kita lagi staffing, tahu-tahu ininya expired gitu kan? Itu jangan sampai kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, kita discuss aja. Nanti kalau misalkan sudah ada draft LC, kasih tahu ke saya aja. Oke ya, lanjut dulu nih. Karena apa nih 821. Oke, aplikan atau penerbit di poin 50 itu biasanya nama perusahaan penerbit sama alamatnya. Ya, oke. Ya, Pak. Itu 50. Poin 59 itu beneficiary, yaitu penerima LC. Penerima LC itu biasanya itu tadi penerima, beneficiary itu penerima LC-nya. Itu nama dan alamat. Misalkan namanya PT Internasional Indonesia, alamatnya di Geraha Pena bla 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 ya. Ingat itu poin nomor 59. Oke. Sebenarnya beneficiary bank sama beneficiary bank address itu nggak ada sebenarnya. Ini cuma ini aja karena ini draft-draftan, makanya harus ditulis di sini. Ini nggak boleh diabaikan aja nih, beneficiary bank itu banknya si PT Intan itu tadi. Ini korelasinya sebenarnya ke kontrak. Ini boleh di skip aja nih, beneficiary bank sama beneficiary bank address. Oke. Next adalah tunggu dulu. 32B. 32B. Nah, 32B itu atau 32 Bravo itu currency code atau kode mata uang. Sama amount, nilainya berapa. Jadi currency code itu bisa juga IDR bisa, atau USD bisa, RM atau ringgit Malaysia boleh. Atau apa itu? INR, Indian Rupee juga boleh. Jadi ada ininya, kode mata uang dan nilainya, nilai invoice-nya, nilai jual ini kita, nilai jual barangnya berapa, nilai beli barang ya, nilai barang apa, nilai barang. Oke, sudah.
Berarti tadi apa? 32 Bravo ya? Kelar Jum nggak cuma paham LC. Apa nih? Nggak boleh, soalnya cing. Iya Pak, 32 Bravo. Currency code. Oke, diingat ya, 32 Bravo itu currency code atau kode mata uang sama nilai barang. Udah, sampai sini, bentar dulu, sabar. Sabar, gue kelarin dulu nih. Sabar dulu. Jangan tanya dulu. Nanti setengah-setengah kacau nanti. Oke, kemudian selanjutnya adalah 39 alpha. 39 alpha itu ada percentage of credit amount tolerance. Itu jadi quantity toleransi. Oke, ini perlu pembahasan juga. 39A itu quantity tolerance. Jadi kayak gini, Komandan. Misalkan Komandan itu kirim 28 ton satu kontainer. Berapa ya? 20 ton aja lah ya. 20 ton. 20 ton ya. Kita timbang di gudang. Itu 20 ton nih. Ya, 20 ton. Karena dia itu pada waktu stuffing, kemudian pada waktu stuffing pengiriman dan dia berkurang beratnya itu, ini kaitannya sama berat ya. Quantity tolerance itu kaitannya itu sama berat ini tadi. Berat berat korelasinya dengan berat. Jadi kadang-kadang dari produk ya Pak? Berat dari produk. Iya. Tunggu dulu, kaitannya dengan jadi kadang-kadang dia turun nih, karena dia menguap ya. Ini wajib ditaruh nih, percentage of credit amount itu wajib ditaruh. Mau 10% kayak 5% kayak dan lain-lain itu wajib. Jadi supaya apa? Jangan sampai kopi lah, nggak usah jauh-jauh. Kopi itu pada waktu kita melakukan stuffing sampai barang itu di pelabuhan itu pasti nggak sama beratnya, nggak mungkin karena dia menguap kan, ya kan? Moisture-nya berkurang, beratnya tambah ringan gitu ya. Makanya ada namanya berat yang ditoleransi. Misalkan dia dari nilai LC itu misalkan 20 ton tiba-tiba jadi turun misalkan ya, jadi 1,9 ton itu masih dalam bentuk toleransi. Nah, itu 10/10 adalah pusing nggak? 10/10 adalah boleh lebih dari 10%, boleh kurang dari 10% gitu Komandan. Ya. 10 jadi percentage of credit amount 10/10 itu artinya boleh lebih dari 10 dan boleh dari kurang 10. Nilainya itu bisa 5/5, 10/10 gitu ya. Mungkin kalau ada yang jago LC boleh kita discuss di sini. Apa ada batasannya Pak? Kalau misalkan boleh lebih atau boleh kurang? Misalnya pernah tahu ada batasan atau enggak? Berarti bebas ya Pak ya? Hanya mengukur. Biasa sih 10 paling besar sih biasanya. Tetap santai, enggak apa. Oke. Ya. Oke ya, berarti boleh dia misalkan nilai kontraknya 20 ton nih. Ya. 20 ton misalkan. Kalau dia ternyata sampai pelabuhan nilainya jadi 22 ton, berarti itu boleh. Kalau 23 ton nggak boleh berarti. Karena kan 10% doang tuh. Jadi contohnya 20 ton nih bolehnya itu minimal 18 ton sampai 22 ton. Ya. Contohnya 20 ton sampai 22 ton sampai 22 ton. Sampai 22 ton. Kenapa 18 ton? Karena kalau misalkan 20 ton dikurangin 10% berarti 18 ton. Gitu kan? 20 ton ditambah 10. Jadi 20 ton kurang 10% 18 ton. 20 ton tambah 10% 22 ton. Nah,